Halo teman-teman, selamat datang di video kedua saya. Habis mandi ini rambut saya masih basah, maaf jika mengganggu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar, atau saya akan menyampaikan tentang salah satu bab yang ada di buku Bicara Itu Ada Seninya. Tepatnya pada bab bicara ucapan yang menidurkan. Jadi sering kita temui, mungkin ketika kita sekolah dulu, kita itu memiliki beberapa jenis guru. Salah satu jenis guru yang kita miliki, mungkin ini cukup kalian ingat, adalah guru yang datang lalu kelas tuh suasana jadi murung, jadi berbeda, jadi enggak sunyi sih, kayak lebih mencekam. nggak melebih-lebihkan, tapi guru ini tuh datang itu membuat kita tuh nggak semangat, buat kita itu kayak malas dengan materinya. Hanya datang, duduk, presensi, tak menghafali nama siswa-siswanya, yang mungkin satu doang, satu kelas, tepatnya ketua kelas. Presensi, habis presensi membelakangi kita semua, lalu mulai menjelaskan di papan tulis pelajaran yang diajarkan untuk hari itu. Maaf itu tadi sedikit nge-lag, ajar lah, masih belajar, video kedua. Lalu guru-guru ini tuh bikin kita jadi nggak semangat, atau mungkin dalam waktu 10 menit kita udah ngantuk, atau nggak sampai kita udah bosan. Parahnya lagi, untuk mereka yang semangat belajar sesuai mapel tersebut, mungkin dia pengen belajar mapel tersebut, namun karena adanya guru ini, karena gurunya ini yang mengajar, mereka jadi kehilangan semangat. Di sisi lain terdapat guru yang kalau dia mengajar kita jadi excited, antusias, menunggu-nunggu dan memperhatikannya ya selama pembelajaran berlangsung. Selama dia menjelaskan, kita itu merasa wah apa ini, kita senang waktu itu. Ya seperti itu. Itu adalah dua jenis guru yang berbeda. Jelas orang-orang pengen guru yang aktif, yang akhir tadi, bukan yang membosankan, yang bikin ngantuk ini, bukan. Lalu dijelaskan di buku ini bagaimana caranya. Ya kita bisa tahu kalau manfaatnya banyak banget jika guru itu bisa menarik, membuat orang itu menjadi tertarik, membuat siswa menjadi semangat untuk belajar. Itu jelas poin penting. Ketika siswa mau belajar, kita mungkin jadi lebih tahu, kalau ujian mungkin hasilnya lebih baik, outputnya lebih baik, seperti itu. Dan ada 3 cara atau 3 tips yang dibagikan dalam buku ini. Yang pertama adalah bicara dengan teknik seperti intonasi, nada, penekanan, dan juga ritme. Dengan menerapkan 4 struktur ini, 4 unsur ini maksud saya, nah itu bisa membuat audiens kalian itu menjadi lebih tertarik dengan kalian, tidak membosankan. Misalnya, ketika kamu membacakan kabar sedih, atau mungkin sejarah sedih, sejarah kelam, bisa juga kalian membacanya seperti ini. Dahulu kala Indonesia dijajah selama bertahun-tahun oleh Belanda. Ya, jadi ketika memberikan informasi yang sedih, kita cenderung menurunkan ritme dan juga nadanya. Sebaliknya, apabila kabarnya itu bahagia, mungkin Indonesia pada tahun 1945 akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Tonasinya tinggi, nadanya tinggi, itu membuat orang akan menjadi lebih tertarik. Bayangkan kalian tuh berdinamika, bersenandung saat membawakan materi, saat presentasi di depan, dengan intonasi yang berbeda, ritme yang berbeda, nada yang berbeda, dan penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks yang ada, sehingga kalian tuh mainin mood audience dengan itu. Ya, itu akan membuat presentasi kalian itu menjadi lebih berwarna, lebih hidup lah. Lalu yang kedua dijelaskan
kalau Anda atau kalian itu harus merawat tenggorokan kalian, pita suara kalian. Khususnya bagi pengajar ataupun orang yang sering presentasi di depan banyak orang, sering ngomong lah yang penting. Itu akan membuat pita suara kalian kering atau tenggorokan kalian kering. Ini nggak bagus karena mungkin beberapa orang itu lahir dengan suara yang bagus, namun karena tidak dirawat tenggorokannya itu akan merusak atau berpengaruh buruk pada suara kalian. Jadi ada 6 tips yang dibagikan 6 oleh Oh Soo-hyang. Jadi yang pertama adalah minum yang cukup, pastikan tubuh Anda terhidrasi, jangan sampai kering. Lalu yang kedua, hindari alkohol, rokok, dan juga kalau bisa itu kafein, karena kafein itu bikin kering tenggorokan katanya. Aku cuma bacain sih. Yang ketiga, seringlah tertawa, karena tertawa merilekskan pita suara katanya. Mungkin ya pastilah. Lalu yang kelima, jangan berdeham. Aku nggak tahu berdeham itu apa, tapi jangan. Yang terakhir, hindari tempat kok terakhir? Pokoknya yang kelima, hindari tempat-tempat yang kering dan juga berdebu. Lalu yang keenam, latih pernafasan perut agar kalian bisa bersuara lebih baik. Sebenarnya penyanyi itu pakai suara perut atau apa nggak tahu. Kayak yang dijelaskan buku ini, kalian harus melatih pernafasan perut agar rawatlah aset yang Anda miliki. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu Oh Soo-hyang bicara kalau kalian harus mendengarkan. Jika kalian nonton film Jumbo, Nek Don itu bilang kepada Don, jika kamu mau menjadi pendongeng atau pengisah yang handal, kamu harus bisa juga mendengarkan kisah orang lain, menjadi pendengar yang baik sebelum menjadi pengisah atau pencerita yang baik. Sama seperti di banyak buku lainnya, komunikasi itu tentang mendengarkan. Ya, kita ingin menyampaikan, walaupun ingin menyampaikan, kita juga harus bisa mendengarkan. Jadi mendengarkan adalah skill, dan jika kamu guru atau pengajar, luangkan waktu untuk mendengarkan siswa atau audiens yang ada. Jangan tentang dirimu saja, jangan sibuk menyampaikan. Dengarkan orang-orang juga, karena ya seperti Nenek Don bilang, jadilah pendengar yang baik sebelum kamu menjadi pencerita yang baik. Seperti itu. How to influence people juga jelasin kalau dengerin orang tuh penting. Mungkin jadi salah satu hal inti sih untuk komunikasi. Jadi 3 struktur tadi, yaitu suara yang menarik pakai unsur perhatikan ritme, intonasi, nada, dan juga penekanan. Kalian bisa latihan ini dengan membaca dongeng dengan intonasi dan nada yang berbeda-beda sesuai dengan konteks, atau bermain tokoh juga bisa. Baca dialog dengan lebih dramatis atau kamu hayati lah. Yang kedua adalah rawat tenggorokanmu, jaga kesehatan tenggorokanmu agar suaramu tetap baik. Yang ketiga, jangan lupa mendengarkan. Saat kamu ingin menyampaikan, mendengarkan adalah salah satu hal yang juga penting. Walaupun berkebalikan, tapi nyatanya dengan mendengarkan lebih, kamu bisa menyampaikan lebih. Sekian video pada hari ini. Maaf jika banyak belibet, saya masih belajar dan semoga enjoy. Jangan bully saya jika kalian nonton terus ketemu saya jelek banget gitu ya, don't care. Semoga mungkin hari ini gak cuma satu videonya, tapi ya semoga kalian senang. Terima kasih.